Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jakisya. Nama saya Ratu Clarissa 1192. Di sini kami akan menjelaskan apa itu fotografi. Apa itu fotografi? Fotografi adalah penggabungan dua kata, yaitu fotos dan grafos. Fotos artinya cahaya dan grafos artinya melukis dan menulis. Maka dapat disimpulkan, fotografi adalah teknik melukis atau menulis menggunakan media cahaya. Gimana sih cara sifat fotografi bekerja? Nah, fotografi bekerja dengan cara memantulkan pantulan cahaya pada objek kepada objek yang peka cahaya. Nah, selanjutnya pada kamera ada yang disebut dengan diafragma. Diafragma adalah komponen dari lensa yang berfungsi mengatur banyak atau sedikitnya cahaya yang masuk ke kamera. Semakin besar bukaan dari diafragma, maka akan semakin besar cahaya yang masuk. Sebaliknya, semakin kecil bukaan pada diafragma, maka akan semakin kecil cahaya yang masuk. Selanjutnya, di kamera juga ada yang namanya lensa. Dalam bidang fotografi, lensa merupakan alat vital dari kamera yang berfungsi untuk memfokuskan pantulan cahaya dari objek agar dapat tepat ditangkap oleh sensor atau film pada kamera. Lensa terdiri atas beberapa lensa yang berjauhan yang bisa diatur sehingga menghasilkan ukuran, tangkapan gambar, dan variasi fokus yang berbeda. Selanjutnya ada bagian-bagian pada kamera. Yang pertama ada bodi kamera. Bodi kamera adalah tempat melekatnya bagian-bagian dan komponen-komponen internal pada kamera. Selanjutnya ada sensor. Sensor menjadi bagian terpenting dari sebuah kamera. Sensorlah yang memiliki tanggung jawab dalam merekam cahaya yang masuk, kemudian menjadikannya sebuah gambar dan menyimpannya kepada galeri. Selanjutnya ada lensa. Lensa memiliki fungsi menangkap suatu objek menjadi sebuah gambar atau foto. Selanjutnya ada tombol shutter. Tombol shutter berfungsi untuk mengaktifkan rana yang sudah disetting kamera. Selanjutnya ada aperture atau diafragma. Diafragma adalah bukaan cincin berbentuk bulat yang ada di dalam lensa. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, diafragma berfungsi sebagai pengatur cahaya pada kamera. Semakin besar bukaan pada diafragma, maka semakin besar cahaya yang masuk. Dan sebaliknya, semakin kecil bukaan pada diafragma, maka akan semakin kecil cahaya yang masuk. Selanjutnya ada tombol flash. Tombol flash memiliki fungsi memberikan kilatan cahaya ketika objek yang akan dipotret cenderung kurang cahaya atau gelap. Selanjutnya ada lens hood. Lens hood berfungsi melindungi lensa dari flaring dan benturan yang mungkin saja tidak kamu sengaja. Selanjutnya ada layar LCD. Layar LCD berfungsi menampilkan informasi daya baterai, jumlah foto atau video yang tersimpan, melihat hasil bidikan, serta melakukan manual setting dari fitur-fitur yang tersedia pada kamera. Lalu ada focus ring. Focus ring berupa cincin di bagian lensa yang merupakan kontrol manual untuk mengatur fokus kamera. Selanjutnya ada viewfinders. Viewfinders berfungsi sebagai pengeker seperti pada DSLR yang letaknya ada di atas dan ukurannya agak besar. Lalu ada mode dial. Mode dial fungsinya mengganti opsi jenis mode yang akan digunakan untuk membidik nantinya. Dan yang terakhir ada tombol menu dan tombol playback. Kedua tombol ini biasanya ada di bagian bawah pojok layar LCD. Tombol menu berfungsi untuk melakukan setting manual yang bisa dilakukan penggunanya sebelum melakukan proses pemotretan. Dan tombol menu juga berisi fitur-fitur yang ditampilkan pada layar LCD. Sedangkan pada tombol playback, pengguna bisa melihat hasil bidikan kamera, baik yang terbaru, bahkan semua hasil foto dan video yang tersimpan pada kartu memori yang terpasang. Sejarah ditemukannya kamera. Kamera pertama kali ditemukan pada tahun 1000 Masehi oleh ilmuwan Arab yang bernama Al-Haytham atau Al-Hazim. Saat itu kamera disebut dengan nama kamera obscura, yang artinya kamar gelap. Obscura memiliki konsep lubang kecil di kotak yang gelap yang disinari oleh cahaya. Sejarah ditemukannya fotografi.
Penemuan fotografi bersinar ketika Niels von Nietzsche sukses menciptakan dokumentasi pertamanya pada tahun 1826 melalui proses pemaparan sinar matahari selama beberapa hari yang dikenal juga sebagai proses heliografi. Sejarah masuknya fotografi ke Indonesia. Masuknya fotografi ke Indonesia tepat 18 tahun setelah De Gueren mengumumkan hasil penelitiannya yang kemudian disebut-sebut sebagai awal perkembangan fotografi komersil. Pencetusnya adalah Cassian Cephas, lahir di Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat 15 Februari 1844 sampai meninggal di Yogyakarta 16 November 1912 pada umur 68 tahun. Jenis-jenis fotografi dan penjelasannya. 1. Foto manusia. Foto yang objek utamanya adalah manusia, baik muda maupun tua, yaitu potret, human interest, stage fotografi, dan sport. Yang kedua adalah foto nature. Foto yang objek utamanya adalah benda dan makhluk hidup alam, seperti flora, fauna, landscape. Yang ketiga, arsitektur. Foto yang objek utamanya adalah bangunan sejarah dan budaya. Yang keempat, still life. Foto yang objek utamanya adalah benda mati. 5. Foto jurnalistik. Foto yang digunakan untuk kepentingan pers atau kepentingan informasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.